Oke, kali ini kita akan membahas tentang struktur dalam bahasa C++ menggunakan perintah struct atau yang dikenal dengan istilah record. Nah, struct adalah sebuah tipe terstruktur yang terdiri atas sejumlah elemen yang tipenya tidak harus sama dan merupakan sebuah koleksi satuan data heterogen, yakni terdiri dari berbagai tipe data. Ada yang integer, float, karakter, ataupun tipe data lainnya. Nah, sebuah record yang berisi record lain dikenal sebagai field. Sedangkan sejumlah elemen dalam record dikenal dengan array. Setiap field boleh berbeda tipe datanya. Sebagai contoh, kita membuat sebuah tabel dengan nama mahasiswa, sehingga data tabel ini disebut sebagai struct. Sedangkan nama merupakan sebuah field, yaitu record yang berisi record lain. Sedangkan sejumlah elemen dalam record disebut sebagai array. Sebagai contoh, jika kita mempunyai dua data, Agus dan Salim. Agus berusia 23 tahun dan Salim berusia 22 tahun. Jadi ada record Agus, ada record Salim. Nah, field boleh berbeda tipe data. Sebagai contoh, field nama bertipe char, sedangkan usia bertipe integer. Oke, kita akan coba implementasikan bagaimana membuat sebuah record atau tabel mahasiswa pada contoh ke dalam pemrograman C++. Oke, kita contohkan ketika kita menggunakan sebuah perintah tanpa menggunakan record. Ada nama bertipe char, sebagai contoh nama kita tentukan panjangnya sebanyak 30 karakter. Dan usia bertipe integer. Oke, kita inisialisasikan. Untuk nama Agus dan usia 23. Kemudian kita tampilkan.
Nah, jadi karena Agus kita isi ke dalam sebuah variabel nama, dalam sebuah perintah string, kita bisa menggunakan perintah strcpy. Jadi tidak dianjurkan menggunakan inisialisasi atau menggunakan operator sama dengan. Nah, jadi kita buat oke, mengcopy data Agus ke dalam variabel nama. Nah, atau hasil ketika saya coba di kode shift, nah di sini ada strcpy was not deklarasi in this scope. Nah, sehingga strcpy ketika berada pada sebuah perintah yang ada di dalam string header, maka kita harus menambahkan include string titik header. Oke, Agus berusia 23 tahun. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah record dengan nama mahasiswa. Di luar fungsi integer, saya gunakan perintah struct untuk mahasiswa. Nah, sintaksnya menggunakan struct, nama struktur, kurung kurawal, titik koma. Nah, isinya diletakkan di dalam kurung kurawal. Nah, di sini ada nama dan usia. Saya pindahkan ke dalam struktur. Sehingga pada saat membuat struktur mahasiswa, kita definisikan di dalam fungsi main. Sebagai contoh, mahasiswa dengan nama MHS1. Sehingga MHS1 namanya adalah Agus, mahasiswa 1, usia 23. Sehingga pada saat Anda mau membaca variabel mahasiswa 1 yang merupakan sebuah struktur pada mahasiswa, Anda harus tuliskan dulu di awal
dan diikuti dengan fill. Jadi struktur MHS1 titik fill nama. Oke, Agus berusia 23 tahun. Kemudian berikutnya, ketika kita membuat sebuah mahasiswa untuk MHS2, kita coba buat untuk Salim menggunakan perintah input, tapi bukan inisialisasi. Oke, cin titik get untuk MHS1 titik nama dengan jumlah karakter 30 maksimum. Wah, dan cin diletakkan ke dalam MHS2 titik usia. Ini mahasiswa 2. Oke, kita lengkapi dengan sebuah perintah cout. Input nama input usia. Oke, sekarang kita coba tampilkan. Oke, saya jalankan. Untuk data yang kedua, saya gunakan perintah cin.get. Contoh input nama Salim. Input usia 22. Oke, untuk record data mahasiswa, yang pertama Agus berusia 23 tahun, Salim berusia 22 tahun. Nah, pada kasus lain, kita bisa menggunakan nama
dengan menggunakan tipe data string. Jadi perintahnya tidak lagi menggunakan string copy, tapi kita bisa langsung menuliskan mahasiswa 1 dengan inisialisasi Agus, dan perintah inputnya sama seperti tipe data yang lain, sin mahasiswa 2 titik nama. Nah, jadi beda output menggunakan anak panah ke dalam, sedangkan input mengarah ke variabel atau anak panah keluar. Oke, saya jalankan. Oke, misalkan nama yang lain Putra 21, Agus 23, Putra 21. Nah, untuk perintah ini ketika digunakan pada sebuah kode online pada kode shift menggunakan JavaScript, tidak diperbolehkan menggunakan perintah input. Ya, jadi kita bisa menggunakan uh, nama untuk mahasiswa 2 Salim. Usia 21. Oke, ini materi kita hari ini tentang struktur dan mahasiswa. Selamat mencoba.